Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Abdulliza dari guru SMP Negeri 1 Lingga Utara, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Labor dari Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang ke-41 dengan nomor peserta 41064. Baik, di sini saya akan sampaikan terkait tugas laboratorium komputer 2, yakni manajemen laboratorium komputer dengan menggunakan aplikasi Feon. Nah, salah satu aplikasi yang digunakan yaitu Feon ini adalah untuk melakukan pemantauan ataupun controlling kepada komputer klien yang mana yang ada pada labor komputer itu sendiri. Nah, untuk aplikasi Feon sendiri ini hanya bisa digunakan di aplikasi Windows ataupun Linux. Nah, itu pun disesuaikan dengan spesifikasi dari masing-masing laptop yang tersedia. Nah, untuk aplikasi Feon sendiri ini akan terdiri dari dua device. Yang pertama adalah komputer master dan komputer klien. Nah, untuk komputer masternya sendiri itu digunakan oleh guru, sedangkan untuk komputer klien digunakan oleh para siswa. Nah, langkah awal sebelum kita mendownload aplikasi Feon ini sendiri, yaitu kita harus mengecek dulu spesifikasi dari laptop yang akan kita gunakan sebagai komputer master itu. Nah, di sini caranya kita buka file managerial file, kemudian PC, kita cek properties. Di sini nanti akan terlihat ya, maaf agak lama. Nah, di sini akan terlihat device name-nya desktop NJT9B8G, kemudian sistem type-nya 64 bit dan Windows yang digunakan adalah 10. Nah, nanti kemudian kita akan masuk ke Google Chrome. Teman-teman bisa download di Google Chrome, kemudian dengan mengetik yaitu download Feon. Di sini komputer masternya saya agak lelet ya. Namun untuk di komputer master ini saya sudah mendownload terlebih dahulu dengan menggunakan Windows 10 tadi disesuaikan. Nah, jika sudah, kemudian kita cari aplikasinya sudah terinstall nih teman-teman di Feon Configurator. Diklik Feon Configuratornya. Tunggu sebentar. Nah, ini Feon Configuratornya. Kita klik di General, kemudian di method ini nantinya harus kita klik itu key file authentication, kemudian nanti ke authentication key. Di sini saya sudah hapus tadi. Kemudian kita tambahkan lagi dengan create key pair. Saya akan menggunakan nama Apriliza. Oke. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan terlihat Apriliza private dan Apriliza public. Nah, untuk ini kita harus ekspor dulu ke flash disk. Kita ekspor dulu ke flash disk. Ekspor, oke.
sebentar. Kemudian masukkan ke dalam USB, save. Karena tadi sudah di aplikasi ini, di dalam flashdisk ini sudah ada, jadi saya tinggal replace saja. Oke, karena sudah ada nama aplikasinya, terpaksa kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Oke, baru kita ekspor kuncinya ke USB lagi tadi. Sukses, oke. Kemudian ke location and computer. Nah, di sini saya menggunakan lab Apriliza. Kemudian kita tambahkan nanti di bawah ini. Karena saya sudah tambah tadi, berarti lab Apriliza berarti yang bawahnya saya hapus. Kemudian menambahkan komputer, tekan bagian bawah. Karena saya menggunakan desktop dan komputer, maka new komputernya saya hapus kembali. Nah, ketika sudah, kita apply. Oke, setelah di apply, starting service Vencer ya. Setelah itu kita akan berpindah ke USB-nya. Kita reject terlebih dahulu. Kemudian kuncinya kita pindahkan ke laptop komputer klien. Pindahkan ke laptop komputer klien terlebih dahulu. Nah, kemudian ke USB ke sebelah. Nah, untuk di sebelah juga itu sudah saya download menggunakan spesifikasi untuk komputer sendiri. Ini yang saya gunakan masternya, yang ini untuk yang kliennya. Nah, untuk yang kliennya ini sudah di download. Kemudian untuk mengecek propertiesnya sama seperti tadi, di disk PC sebelah kanan properties kita download. Device name-nya laptop R9MFA-KTQ dengan sistem type 64 bit, Windows-nya ke 11. Ini sudah saya download juga. Kemudian kita cari Venom yang sudah saya cari atau sudah saya download. Kemudian sudah diinstal. Setelah itu kita ke bagian Venom. Ya, ini karena tadi sudah mohon maaf tadi sudah saya install ya. Jadi ini cara untuk menginstal di komputer klien. Ini V1 masternya itu kita hapuskan tanda centangnya, kemudian kita install. Sudah terinstall kembali.
kemudian kita tunggu finish. Nah, di sini kita key file authentical di general, kemudian di authentication key kita import dulu key-nya. Tadi di USB di Appliza Public open. Kita hapus dulu key yang lama. Import key di USB. Kemudian di location ini Lab Appliza ya, masih sama di Lab Appliza di komputer klien. Nah, untuk komputer kliennya cukup sampai di sini. Kemudian kita kembali ke komputer master. Nah, di komputer master ini desktop dan laptop. Nah, untuk yang desktop ini untuk laptop, ini untuk yang laptop tadi. Kemudian kita lanjut ke bagian untuk melihat hasilnya, untuk melihat hasil dari Venon masternya. Di sini bisa terlihat. Nah, di sini bisa terlihat ya. Venon Appliza di Lab Appliza itu terbagi menjadi dua. Untuk yang desktop yang sedang saya pergunakan ini bisa dilihat apa-apa saja yang digunakan. Kemudian di laptop ini saya baru akan menutup komputer kliennya. Akan hilang. Kemudian saya akan buka bagian Word. Di situ akan terlihat apa-apa saja yang sedang dibuka oleh komputer kliennya sendiri. Nah, kemudian untuk mengirim teks bisa juga kita menggunakan aplikasi fitur-fitur yang ada di atas ini. Ada demo, lock, kunci ya, remote view, remote control, power on, reboot, power down, login, log off, text messenger. Nah, saya akan gunakan text messenger. Di sini saya akan gunakan kalimat tolong perhatikan, tolong perhatian ya, tolong perhatian. Ini seru. Kita okekan. Nah, di sini muncul nih teman-teman di bagian komputer kliennya. Di sini saya akan klik OK. Nah, di sini ketika saya mengokekan di komputer kliennya, itu akan hilang di komputer. Jadi segala bentuk aktivitas yang terjadi di komputer klien di situ akan terlihat oleh komputer masternya tadi di saya sebagai seorang guru dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi namun untuk penggunaan Venon ini sendiri hanya bisa dilakukan ketika satu penggunaan atau wifi-nya bersama. Jadi ketika satu wifi itu bisa digunakan untuk berbagai macam komputer dengan satu komputer master ini. Mungkin itu saja. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.